Kelompok tempur Amerika Serikat sudah terparkir di depan mata Iran. Secara logika, Iran harusnya gemetar. Tapi nyatanya, Iran justru memilih tutup kuping dari ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Iran tampaknya sudah menyimpan skenario sendiri dan siap menjawab tantangan perang Trump. Iran tak butuh kemenangan mutlak di medan perang. Iran hanya cukup memaksa Amerika Serikat terseret dalam perang asimetris berkepanjangan yang mahal dan bisa bikin dompet negara boncos. Sesuatu yang sangat tak disukai Trump. Caranya cukup meniru taktik Houthi dalam melawan Amerika Serikat tahun 2025 lalu. Taktik Houthi itu cukup mujarab. Selama 31 hari, Houthi memaksa Amerika Serikat mengerahkan senjata-senjata mahalnya sampai mengorbankan 2 pesawat tempurnya gugur. Hanya dalam sebulan, Houthi telah menguras dompet Amerika Serikat sampai sekitar $1 miliar Amerika Serikat. Ujungnya, Trump memilih mundur meski tetap disertai klaim sepihak darinya bahwa Amerika menang. Kalau taktik ini mempan, Iran bisa memaksa Amerika Serikat ke meja perundingan lagi dengan tawaran yang lebih menguntungkan Teheran. Apakah taktik Houthi itu akan jadi senjata pamungkas Iran? Peristiwa di Laut Merah pada tahun 2025 lalu bisa jadi alasan kenapa Iran begitu percaya diri. Saat itu, kelompok Houthi di Yaman memberikan pelajaran mahal bagi militer Amerika Serikat. Melansir dari The New York Times, Houthi, kelompok proksi Iran itu, mampu membawa Amerika Serikat dalam perang panjang selama 31 hari. Imbasnya, Amerika Serikat terjebak dalam perang yang sangat mahal. Bayangkan, hanya dalam sebulan saja, Amerika Serikat harus membakar pajak warganya untuk perang sebanyak $1 miliar Amerika Serikat atau setara 16 triliun rupiah. Kerugian itu datang dari jatuhnya 7 drone MQ-9 Reaper senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat dan 2 jet tempur FA-18 Super Hornet senilai 67 juta dolar Amerika Serikat per unitnya. Lalu ada pula biaya-biaya untuk amunisi dan operasional lainnya. Beban finansial dan teknis inilah yang akhirnya memaksa Trump menghentikan pengeboman dan tiba-tiba menyatakan kemenangan. Sebuah kemenangan yang dideklarasikan Trump tanpa kesepakatan yang benar-benar tuntas. Inilah yang disebut sebagai taktik membuat Amerika Serikat boncos. Kini Iran diprediksi akan menduplikasi taktik itu, tapi dengan level yang jauh lebih berbahaya. Houthi yang hanya satu proksi saja bisa bikin Amerika Serikat tekor $1 miliar Amerika Serikat. Bayangkan apa yang terjadi kalau seluruh jaringan proksi Iran bergerak serentak. Cara Iran bikin Amerika Serikat boncos tidak hanya dengan mengandalkan kemampuan rudalnya, melainkan juga proksinya. Melansir dari The Jerusalem Post, Iran kini mulai mengubah pola permainannya. Iran tak lagi hanya sekadar memberi bantuan senjata, tapi juga mengambil alih komando proksi, salah satunya Hizbullah di Lebanon. Para perwira dari IRGC dilaporkan telah turun langsung ke Lebanon untuk membangun kembali infrastruktur militer Hizbullah dan mengelola rencana perang strategis untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini bisa jadi sinyal kuat bahwa Iran sedang menyusun orkestra perang asimetris yang terkoordinasi. Belum lagi, jika melawan Iran, Amerika Serikat harus tega mengeluarkan senjata-senjatanya yang mahal hanya untuk membasmi rudal dan drone Iran yang jauh lebih murah. Janji kampanye Trump adalah ekonomi yang efisien dan memangkas pengeluaran pemerintah yang tidak perlu. Tapi retorika serangan ke Iran justru menempatkan Trump dalam posisi paradoks. Melansir dari laporan Politico, persiapan militer besar-besaran Amerika Serikat di Timur Tengah kini berisiko mengingkari janji Trump soal efisiensi anggaran dan biaya hidup warga Amerika Serikat. Karena faktanya, sebelum satu peluru pun dilepaskan, biaya yang harus ditanggung Amerika Serikat untuk mengumpulkan armada perangnya di Timur Tengah kini telah meroket. Pengerahan ribuan personel tambahan dan operasional harian gugus tugas kapal induk butuh dana yang sangat fantastis. Masih dari Politico, pengerahan pasukan militer berkepanjangan ditambah dengan operasi militer di Venezuela pada Januari 2026 lalu bisa menelan biaya miliaran dolar Amerika Serikat. Sementara untuk biaya pengiriman puluhan jet tempur, pesawat pengintai, kapal induk USS Gerald Ford, dan 3 kapal perusak pengawalnya bisa mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat. Sekarang ada 17 kapal perang Amerika Serikat yang dikerahkan ke Timur Tengah.
Nah, bayangkan saja berapa biaya yang harus ditanggung pajak warga Amerika Serikat untuk membayar semua operasional armada tempur itu. Belum lagi, Amerika Serikat juga mengerahkan sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD yang membutuhkan biaya mahal dalam pemindahannya. Terkhusus soal THAAD, Amerika Serikat tak hanya mengeluarkan uang untuk pemindahan, tapi juga untuk mengisi ulang kekosongan persediaan THAAD yang habis setelah perang 12 hari dengan Iran pada Juni 2025 lalu. The Wall Street Journal melaporkan Amerika Serikat telah meminta Lockheed Martin untuk melipat gandakan produksi THAAD dari 96 unit jadi 400 unit per tahunnya. Selama 2 dekade terakhir, warga Amerika Serikat mengenal perang Irak-Afghanistan sebagai perang abadi yang paling menguras anggaran. Tapi, sejumlah pakar militer memberikan peringatan yang jauh lebih mengerikan. Konfrontasi langsung dengan Iran bisa jadi akan jauh lebih mahal dan mematikan. Melansir dari analisis Channel News Asia, Iran bukanlah Irak tahun 2003. Iran adalah negara dengan wilayah yang jauh lebih luas, memiliki topografi pegunungan yang sulit ditaklukkan, dan punya kemampuan militer asimetris yang telah teruji selama puluhan tahun. Kalau invasi Irak menghabiskan sekitar 8 triliun dolar Amerika Serikat, perang dengan Iran diprediksi akan menciptakan lubang anggaran yang jauh lebih dalam bagi Pentagon. Bukan soal uang saja, Pentagon juga secara terbuka menyoroti resiko yang paling ditakuti, yakni gugurnya prajurit dalam jumlah besar. Laporan internal yang dirilis The Wall Street Journal mengungkapkan bahwa Pentagon telah menandai resiko tinggi dari operasi besar-besaran melawan Iran. Para petinggi militer Amerika Serikat khawatir Iran mampu menghancurkan pangkalan-pangkalan dan kapal-kapal Washington di Timur Tengah. Dengan stok amunisi yang mulai menipis, bisa-bisa Amerika Serikat tak bisa mengimbangi koleksi ribuan rudal dan drone milik Iran. Karena Iran itu tak hanya kuat secara militer, tapi ia juga kuat secara ideologi. Beda dengan rezim Saddam Hussein yang memang sudah rusak dari dalam, di Iran kekuasaan rezim Ayatollah lebih mengakar di masyarakat. Kalau sampai Amerika Serikat terjebak perang panjang dengan Iran, Washington tidak hanya berisiko kehilangan banyak uang dan prajurit, tapi juga kehilangan fokus dalam menghadapi ancaman global lainnya. Contohnya, ancaman dari Rusia dan Cina. Iran menunjukkan mereka siap bermain api. Tapi tujuan mereka bukan untuk menang di medan pertempuran, melainkan ingin membuat musuhnya berpikir 2 kali sebelum membakar uang lebih banyak lagi. Ujungnya, goals yang ingin dicapai Iran adalah Amerika Serikat terpaksa memilih perundingan dan menuruti tuntutan Iran. Pertanyaannya, apakah Trump rela untuk lebih banyak menguras dompet Amerika Serikat? Atau Trump akan melunak karena perang panjang dengan Iran berpotensi bikin Amerika Serikat boncos? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.